Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku. Di videoku kali ini aku mau membahas seputar mitos-mitos selama kehamilan. Ya, banyak banget ya teman-teman ya. Kayak misalkan ini mitos atau fakta sih, kalau kita ngelakuin ini bakal ada dampaknya nggak sih? Terus kalau kata orang tua kita nggak boleh kayak gini gitu, harus kita ikutin atau enggak ya gitu. Nah, di sini aku mau bahas semuanya secara tuntas. Langsung aja yang pertama. Yang pertama, katanya kalau lagi hamil itu nggak boleh banyak buang-buang air. Maksudnya nggak buang-buangin air, disiram-siram gitu, nggak jelas gitu ya teman-teman. Oke, faktanya jadi itu mitos ya teman-teman. Sebenarnya itu mitos, tapi emang sebenarnya kita nggak boleh ya banyak-banyak buang-buang air. Pada saat kita lagi nggak hamil pun kita harus irit-irit, hemat-hemat pakai air gitu. Jadi nggak boleh sembarangan kita buang-buang air, main siram-siram gitu ya. Kalau kata mitosnya gitu kan, katanya kalau kita buang-buang air banyak-banyak itu nanti pada saat kita mau melahirkan, katanya darahnya kita itu nanti bakalan banyak banget gitu keluar. Enggak teman-teman, itu mitos. Dulu waktu anak pertama, aku waktu nyuci itu banyak banget air yang suka aku buang-buang gitu, karena kan abis bilasan gitu ya, aku suka buang-buang. Tapi alhamdulillah aku nggak ngalamin seperti apa yang ada di mitos itu. Terus yang kedua katanya kalau lagi hamil itu nggak boleh ngelilitin anduk di leher, atau nggak boleh kita pakai anduk dilinting-linting gitu di kepala gitu ya teman-teman. Katanya takutnya nanti pada saat kita hamil, takutnya anaknya di dalam perut itu bakal terlilit tali pusarnya atau jadi muter gitu, pokoknya gitu katanya ya teman-teman ya. Banyak yang bilang kayak gitu katanya. Tapi teman-teman, itu semua ternyata mitos juga teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita, mungkin maksudnya ya kalau kita pakai anduk itu nggak boleh dililit-lilit di leher, itu mungkin nanti takutnya kitanya sesek. Karena ibu hamil itu kan gampang banget sesek napas gitu ya, udah badan gede gitu kan, nggak gendut, bawa calon anak juga dalam perut, jadi kayak sesek napas gitu. Tapi sebenarnya itu mitos teman-teman. Enggak kok, kalau kita misalkan pakai habis keramas mau ngeringin rambut, terus rambut kita anduknya dikelinting-kelinting gitu, itu cuman mitos aja gitu, nggak ada dampak apa-apa. Karena dulu waktu hamil juga aku pernah kayak gitu, sering, karena kalau keramas itu kan kita harus ngeringin rambut juga kan gitu kan ya teman-teman. Dan itu hanya mitos. Nah, yang selanjutnya yaitu kalau kita makan itu nggak boleh di wadah yang besar, katanya harus pakai wadah yang kecil atau piringnya kecil gitu. Karena katanya nanti takutnya si plasentanya itu bentuknya jadi besar gitu katanya teman-teman, nggak bagus katanya. Tapi kalau kita sering makan di piring yang kecil, nanti si bentuknya itu bakalan bulat katanya, seperti itu. Tapi dulu waktu aku hamil, berhubung yang ngasih tahu itu kayak nenek gitu ya, jadi kalau misalkan aku nggak nurutin, aku takutnya nenek di keluarga aku itu nanti bakal tersinggung gitu kan. Jadi ya udah, ketika di depan orang tua yang menyarankan itu ya aku nggak makan aja pakai piring kecil, tapi maksudnya nggak mengiyakan kalau itu nanti bakal terjadi gitu. Tapi sebenarnya itu ya sama ya teman-teman, mitos juga gitu. Jadi kita cuman menjaga perasaan orang tua aja gitu. Nah, yang selanjutnya yang sering banget ini dilakuin sama ibu-ibu hamil, kalau pergi kemana-mana itu suka pakai peniti sama bangle, terus sama gunting kecil gitu ya, suka dipenitiin gitu di baju. Katanya kalau kata orang tua dulu, katanya kalau mau kemana-mana, kalau lagi hamil itu harus pakai itu, karena orang hamil itu katanya wangi, suka banyak yang deketin. Katanya gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman, itu juga mitos. Kenapa aku bilang mitos? Selama aku hamil, dari kehamilan pertama, kedua itu nggak ada yang aku pakai. Jadi aku nggak pernah pakai yang namanya gunting, peniti, bangle, bawang putih segala macam. Aku nggak pernah tempel-tempelin di badan. Bahkan kalau pergi malam-malam pun aja, aku ya modal bismillah aja gitu kan. Terus yang selanjutnya katanya ibu hamil itu nggak boleh keluar malam, gitu ya, nggak boleh keluar malam, nggak boleh sering keluar malam karena takutnya nanti ada yang ngikutin atau apa gitu ya teman-teman.
Nah itu juga mitos ya teman-teman, karena pada saat aku waktu hamil anak pertama aku sering banget keluar malam kan. Waktu itu kan suami tugasnya nggak beraturan ya, kadang siang kadang pagi gitu kan, kadang sampai jam 2 jam 1 baru pulang gitu. Nah dulu waktu tinggal di asrama gitu aku suka ngungsi gitu ke tetangga, karena kan lagi sepi gitu di rumah gitu, jadi ngungsi ke tetangga. Jadi waktu itu pulang dari rumah tetangga sekitar jam 1 jam 2 sama suami gitu. Pokoknya kalau mau kemana-mana ya asal didampingin suami atau keluarga gitu ya. Jadi intinya itu mitos teman-teman. Tetap balik lagi, kita tawakal sama Allah aja, bismillah. Jadi kalau kayak barang-barang kayak gitu juga mitos ya teman-teman ya, jangan dipercaya 100%, apalagi nggak boleh. Selanjutnya yaitu katanya kalau ibu hamil itu nggak boleh mandi malam-malam, di atas jam 6 itu nggak boleh mandi. Sebenarnya kalau kata dokter masih boleh kok ibu hamil itu mandi di atas jam 6 malam gitu ya, asal dengan kayak misalkan pakai air anget gitu kan, nggak pakai air dingin, nggak kedinginan kitanya gitu kan. Kalau lagi hamil itu bawaannya panas ya teman-teman ya, kayak gerah banget gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau mandi kayak jam 6 ke atas gitu ya, tapi pakai air anget gitu. Itu kan biar badan kita juga bisa relax gitu kan, bisa enak gitu, bisa santai lagi gitu teman-teman. Nah pokoknya itu mitos-mitos yang beberapa aja yang bisa aku bahas di sini, karena takutnya kalau aku bahas semua nanti akan terlalu panjang videonya. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau bertanya tentang mitos-mitos yang lain atau segala macam, teman-teman bisa tanyain langsung. Aku buat video ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang udah aku lakuin dulu dari anak pertama sampai anak kedua. Semuanya itu nggak ada yang aku lakuin. Yang aku lakuin hanyalah tawakal sama Allah, berdoa sama Allah, karena Allah yang akan menjaga janin yang ada di dalam rahim kita. Itu yang harus kita percaya dari awal kita hamil sampai kita mau melahirkan anak. Jadi nggak ada, jangan pakai kayak benda-benda yang kayak yang katanya bisa menjaga kita gitu kan, kayak misalkan segala macam yang bisa menjauhkan kita dari setan atau apa. Kita jangan percaya sama hal-hal seperti itu. Kita percaya yakinnya sama Allah aja. Makanya pada saat kita hamil kita harus banyak-banyak pegangan, kayak pegangan kita tuh ya baca-baca Al-Quran gitu kan teman-teman ya, sering baca Yasin kayak gitu, supaya kita dilindungi dari segala gangguan dan godaan-godaan setan gitu teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau tanya, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Apapun itu nanti insya Allah akan aku jawab. Oke, terima kasih ya, jangan lupa untuk di subscribe.